Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Muhammad Iqbal Aulia. Saya dari program studi Teknologi Informasi kelas C ingin mempresentasikan PPT yang sudah saya buat, yakni mengenai tentang organisasi dan arsitektur komputer. Topik yang akan kita bahas hari ini yakni yang pertama, pendapat para ahli tentang pengertian organisasi dan arsitektur komputer. Yang kedua, bagian-bagian komputer. Dan yang ketiga, perbedaan komputer dari generasi pertama hingga generasi saat ini. Selanjutnya, yang pertama adalah pendapat para ahli tentang pengertian organisasi dan arsitektur komputer. Yang pertama adalah menurut Stephen P. Robbins, yang mengemukakan yakni bahwa organisasi ialah kesatuan aspek sosial yang terkoordinasi secara sadar dengan satu batasan yang cukup relatif dan bisa diidentifikasi, yang bekerja sama secara relatif dan terus-menerus untuk mencapai tujuan kelompok atau tujuan bersama. Yang kedua, menurut Sir Stoner, yakni organisasi adalah sebuah pola yang menghubungkan orang-orang di bawah arahan pimpinan atau manajer untuk mencapai atau mengejar tujuan bersama. Yang ketiga, menurut James D. Money, dalam buku beliau yang berjudul The Principle of Organization, organisasi adalah segala bentuk persatuan atau perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang keempat atau yang terakhir, menurut Chester I. Burnett, yang mengemukakan dalam buku beliau yang berjudul The Function of the Executive, organisasi adalah satu sistem mengenai usaha-usaha kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Selanjutnya, sebelum kita masuk bagian-bagian dari komputer, yang perlu kita ketahui, apa itu komputer? Komputer pada dasarnya adalah mesin yang menjalankan operasi dan perhitungan. Faktanya, ini adalah kalkulator yang sangat kompleks saat ini. Komputer dapat disebut PC atau MES. Meskipun selain persaingan keduanya adalah hal sama, pada intinya, mari luangkan waktu sejenak untuk mengingat bahwa PC hanya berarti komputer pribadi, komputer yang dimaksud untuk penggunaan pribadi. Selanjutnya, bagian-bagian komputer. Yang pertama ada casing komputer, yang kedua ada power supply, yang ketiga ada motherboard, yang keempat ada CPU atau processor, yang kelima ada chipset, yang keenam adalah ada RAM, yang ketujuh ada video card, yang kedelapan ada ROM, yang kesembilan ada baterai mouse, yang ke-10 ada bus, yang ke-11 ada sound card, yang ke-12 ada hard disk, yang ke-13 keyboard, 14 optical drive, yang ke-15 ada monitor, dan yang terakhir ada mouse. Selanjutnya yakni generasi pada komputer. Generasi pertama ada di tahun 1940 sampai 1956. Selama periode ini, generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengandalkan gerakan elektron di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama sangatlah sulit untuk dioperasi dan berbiaya sangat mahal. Lalu yang kedua ada generasi kedua
pada tahun 1964 sampai 1971, teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan dari akhir 1950, dan keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil dengan bentuknya minimalis dan dari transistor. Komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Di generasi kedua ini, bahasa pemrograman mulai diperkenalkan, seperti contohnya COBOL dan Fortran. Teknologi penyimpanan memori juga berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Yang ketiga, ada generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971. Pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer berikut. Transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kerja komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi. Generasi keempat, yakni pada tahun 1971 sampai sekarang. Di periode ini, prosesor mikro mulai diperkenalkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Prosesor pertama Intel 404 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode inilah istilah personal komputer atau PC mulai digunakan dengan teknologi yang lebih maju. Generasi keempat menjadi togok awal pembangunan internet. Dan yang terakhir atau generasi kelima, sekarang sampai masa depan, komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara, penggunaan pemrosesan paralel, dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Tujuan dari komputasi generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.